Oke. Karena sekarang bisnis lagi susah, Amerika, Cina berantem, kita berdampak semuanya ke kita. Oh gitu. Kan pas anak dewasa belum tentu Amerika dan Cina masih berantem, bahkan belum tentu masih ada tuh semua. Habib mungkin lebih parah. Tuh, benar. Oh, berarti Tazan tuh terinspirasi dari cerita Al-Quran. Bukan Al-Quran, itu bukan salah Al-Quran. satu kitab karya filosof Muslim namanya Ibn Tufayl. Iya, ya kan yang memproduksi maksudnya dia yang gimana Iya, jelasinnya ya? Mertua kalian itu Iya. tipikal yang ikut campur nggak dalam parenting? Oh, ikut campur banget. Vincent udah mulai. Waduh, Anda ngomongin ibu saya. Makanya itu kalau di Islam sejahat apapun ibumu, pasti dia pernah baik dengan kebaikan yang tidak bisa kamu bayar dengan apapun. Hari ini saya datangin keluarga saya dari satu suku yang sama. Bukannya suzon, tapi susah percaya. Susah percaya. Loh. Dari tampilannya saja susah ya. Kenapa emang, Bib? Anda kan secara warna kulit beda. Bedanya itu apa? Anda mau mancing rasisme sebenarnya? Gitu. Tapi kakak ada Cinanya gak? Ada. Dari siapa? Dari nenek ada Oh, marga ada tuh Oi. Oh iya. Iwan Ini Fals, Iwan Fals. Kosasi Bukan itu Oi itu. Masa Iwan Fals? Oh iya. Berarti kecil ya gen Chinese Tapi gennya. nenek sebelah, gimana ya jelasinnya? Oh, nenek tiri. Gampang Bukan, nggak percaya loh, bukan, gampang nggak bukan. percaya. Begitu kita nggak percaya udah beres gitu. Bukan. Ini kakek saya Iya, punya kakak. punya kakak. Nah Chinese. dia yang nikah sama Nikah sama Chinese. Chinese. Terus dampaknya itu buat diskusi Tapi ini ini- apa? Jadi saya mengenal. Karena ini pertama, oke. pertemuan pertama. Kultur Chinese ente nggak paham semua, nggak paham. Ya Saya dong. paham. Ini Arab, ini full Indo. Iya. Chinese Papua. Berarti ada bahasa-bahasa Chinese ente bisa dikit. Bisa. Oh tante I, iya kan? II. Iya. Asa. AI. Betul. Oke, bahasa Mandarin Ahok tidak salah apa? Aduh. Aduh sidang. Tapi kalau aku dekat sama orang-orang Cina. Contoh. Ya kalau orang Arab itu di kampungku dipanggilnya Ye. Ya. Itu Ye. dari Sayyid, dari sebutan keturunan Nabi. Kalau Cina nggak tahu dipanggilnya Yo. Keturunan Raja Cina. Nggak tahu dipanggilnya Yo aja. Wow. Tahu nggak? Wow. Kelio enak loh. Jangan diambil kali. Kenapa? Ntar berubah kan setnya. Enggak kan kita udah mau mulai. minum. Loh, tadi aku ngambil snack gak boleh kata kamu. Iya kan belum mulai. Mana snack? Belum mulai. Anda mau nyenek mie burung dara? Iya kan enak. Oh, iya dong. Boleh ya berarti ya? Enggak sekarang. Enggak sekarang, Vio. Tadi katanya boleh. Yang boleh Iya ini. boleh, yang boleh boleh. ini Oh, diubah-ubah. air. Kan kita minum nih. Habis Kalau itu ini taruh ntar lagi. aja dibikinin Vior mie burung darahnya kayak kemarin kita. Tapi Mas Vincent mental sehat ya. Kayaknya makin bahagia lo nikah sama aku. Makin bahagia. Karena aku Biarkan itu yang ngomong Vincent. Dong dong. Kok jadi Jangan disclaimer. ngomong saya ngomong. Ngomong saya ngomong dari dia. Ini Jam. Ini baru punya anak ya. Iya, selamat. Terima kasih. Gimana? Udah bahagia? Bahagia tapi ya awal punya anak lumayan susah ternyata. Capek ya sayangnya capek ya. Lumayan capek sih. Apa yang bikin capek? Begadang. Begadang ya. Karena jam tidurnya dia biasanya di saat kita bangun, jam bangunnya dia saat kita Sebenarnya tidur. udah nggak nentu sih. Oh, nggak nentu. random. bener-bener. Iya, Newborn kadang- tuh bener-bener semau dia bener. Iya, kadang-kadang nggak bangun, ya tapi seringnya rewel sih malam-malam. Iya, aku Sejam 2 kira jam sekali. anak aku lahirnya ngikut Vincent kalem gitu kan. Biasanya anak cewek ikut bapak. Pas lahir mukanya Vincent banget. Tapi sikapnya aku banget. Enggak, anak umur newborn nih udah ditentuin sikap nih gimana nih? Nah, itu kelihatan tuh. Wah, ya kan dia Kelihatan. ibunya, Mat, lebih kenal. Iya, newborn mah semua begitu. Nah, kalau ibunya ngomong begitu, biarin. Oke, Yes. Mungkin ini bapak tiri. saya Bapak tiri. Tapi ini kursi Habib boleh ditinggiin nggak? Mas? Kenapa tuh? Karena dia kayak merendahkan gitu kan. Kan memang posisinya Kayak gini. Kayak mau dipiting ya? Kamu yang mati lampu. Apa ya reaksinya? Vinikai ya? Apa? Namanya? Vinika Riviora Kosasi. Vinika. Belum ada nama baptisnya, Panggilannya belum dibaptis. Vini. Vini Dut.
Dutnya ini apa? Panggilan Karena lucu. Gemoy, karena dia gembul, pipinya gembul gitu. Oke. Minum susu terus soalnya. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Tapi dia nggak dibagi susu lagi, udah nggak dikasih. Yang mana? Karena buat Ini. anaknya udah sekarang. Iya, tapi dia suka aku kan suruh dia taruh ASI kan di kulkas. Parah banget dia cobain dikit. Kenapa harus dicobain? Aku tadi cobain ASI kamu. Aku bilang, jangan ASIku udah seret kamu pakai cobain, kasihan Vinika. Nggak dikit doang, apa rasanya manis. Sorry, kamu di briefnya tahu kan ini acara agama ya? Tiba-tiba cobain Wah, nasi. Udah ada buka ini. Kamu di callingannya apa tadi? Bukan ngabuburit ini, bukan. Ini mungkin acara Islami ada Ini habis. spesial Gitu. login bukan restart tapi login error aja lah. Error ya. Login. Emang apa nama apa kalau boleh tahu? Islam. Kira-kira, tebak-tebak. Hah? Jangan ngaku dulu. Udah jawab tadi. Biasanya orang Papua ya Kristen. Dari muka? Kristen banget. Kok orang Papua Kristen? Dari Iya. muka Kristen banget. Ini coba. Tapi ada jenggotnya Muslim ya? Iya. Orang Biasanya Kristen juga boleh ada jenggot kan? jarang. Bukan katanya apa? Sunnah ya? Iya, Iya, sunnah sunnah ya, betul. kalau pakai jenggot ya. Sunnah pakai tahu? jenggot itu. Tahu lah. Lah dia Artinya- tahu lah. Udah ada rencana pelihara jenggot ya? Nggak pantas apa? Tapi dia sunat dia. Sunat? Sunat. Oh. Umur 28 sunat dia. Ya, Oke, ya oke. info itu nggak usah. Nggak apa-apa. Ya kan dia sunat buat malam kesehatan tidur. kan. Iya, itu kan umum lah. Terus Iya. sekarang udah punya anak nih, Vinika. Vinika, Gimana betul. setelah punya anak? Makin ini nggak? Makin bikin hangat nggak? Hangat sih pasti hangat sih, Bib. Cuman kayaknya perhatiannya kayak kebagi. Kebagi, ya. Buat lebih, akunya. lebih ke anak. Ya kamu ke aku ke kamu juga. Iya, kita sekarang lebih ke anak ya. Dulu kan berdua doang. Kita berdua. Sekarang Yang satu sayangan, anak, kita sekarang ada apa-apa anak. anak, apa-apa anak. Iya, Iya. penting Anak pengen anak. cepet-cepet pulang gitu. Iya. Tapi sebagai ibu, Fior bagaimana? Dia jujur sih kayak nggak nyangka dulu kan, jadi orangnya kan kayak petakilan ya, agak petakilan banget. Tapi pas udah punya anak tuh dia jauh lebih ke ibuan sih. Kayak Itu naturalisasi. Apa sebutannya saya? Naturalisasi mah ini ada Eloko Gonzales Eloko tuh. Gonzales gitu. Itu natural aja maksudnya, jalan begitu Iya. aja ya. Secara alamiah, biologisnya itu muncul Iya. sendiri gitu, ya kan? Iya. Seorang perempuan punya sifat keibuan itu alami ya biasanya ya. Betul. Bahkan Kadang, ya Kak Habib, Iya, bahkan sebelum dia melahirkan anak, sosok keibuan itu sudah ada karena di tubuh perempuan tuh kan ada aspek yang tidak ada pada laki-laki, yang itu sifat utama Tuhan yaitu rahim, penyayang. Ayah yang keibuan ada, bahkan ya. keibuan. Mohon maaf, binatang aja yang keibuan ada. Ada itu cerita Hai Ibn Jakzen dari Ibn Tufel, salah seorang filosof yang bercerita tentang seorang bayi yang dirawat oleh kijang. Tarzan. Betul. Tapi di dalam monyet Iya, itu. Hai Ibn Jakzen. Jakzen itu konon adalah cikal bakal kemudian cerita tentang Tarzan. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku mengenal Tuhanku bisa langsung dari Tuhanku sendiri. Artinya ketika orang dari bayi dipelihara oleh kijang itu ceritanya tentang bagaimana dia menemukan Tuhan tanpa membaca kitab suci tapi melihat ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, dan akhirnya dia menyimpulkan nggak mungkin semua ini diciptakan oleh bukan Tuhan. Pasti keteraturan dan keindahan ini oleh Tuhan. Masya Allah. Nah itu jadi Tarzan itu. Benar. Oh, berarti Tarzan tuh terinspirasi dari cerita Al-Quran. Bukan Al-Quran, bukan, itu bukan cerita salah Al-Quran. satu kitab karya filosof Muslim namanya Ibn Tufel. Sebuah kesimpulan yang wow ya. Iya. Tiba-tiba Kalau langsung di Kristen juga ada Mormon. Oh, kita nggak mau dengar tuh. Nggak apa-apa kan agama dia. Kenapa? Saya hak saya dong. Iya, saya. Tapi kan hak dia juga mau Saya kasih. sudah cukup mendengar Vincent nyusuin tadi. Kisah lain aja. Tapi kalau Mormon, tapi itu bukan, itu Kristen bukannya, tapi suka Nah. ada kata-kata kayak itu harus baca Mormon tuh aku nggak ngerti. Apa sih Mormon? tuh sayangnya? Loh, Anda sendiri cerita nggak ngerti sendiri. Aku lihat dari influencer Nara Smith punya buku Mormon Itu gitu. apa cerita di dalam Kristen? tentang seseorang Kristen melakukan perjalanan gitu kan? Ya. Iya gak sih? Duh, nggak tahu. Kamu tahu gak Mormon? Ya orang dia nggak tahu jadi paksa. Kamu nggak tahu? Saya kan Coba tanya kameramen ditanya tahu nggak itu? Siapa yang tahu Mormon? Ada yang Kristen tahu Mormon nggak? Ya kayak pecah-pecahan lah. Kalau di Muslim ada ya pecahan
apa Nah, namanya? betul. Muhammadiyah. Justru di login ini Ristan ya. itu untuk mempertemukan perbedaan di internal umat Islam. Kalau dulu kita kan ngobrol dengan tokoh-tokoh agama lain untuk ukhuwah persaudaraan insaniyah kemanusiaan. Sekarang itu untuk ukhuwah Islamiyah persaudaraan Khusus sesama Muslim. muslim. Habib Islam apa? Aku kalau secara dipeta-petakan gitu lebih ke Islam yang Nahdlatul Ulama. Tapi Muhammadiyah. Habib Nahdlatul Ulama. Kan udah diomongin tadi. Mas apa sih? Saya kalau emosi Ada suaminya. Ya apa kalau gini emosi, bro. Gimana? Secara lebih spesifik ada yang namanya Beda. Thariqah Alawiyah, jalan menuju Tuhan yang dibangun oleh nenek moyang kami para Habib gitu. Para Habib. Oh, pokoknya eksklusif Nabi Muhammad. Semua Islam eksklusif Nabi Muhammad. Oh. Lah terus kalau Muhammadiyah nabinya yang mana? Nabi Muhammad Sama, juga itu. Nabi Muhammad juga, cuma menafsirkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kadang berbeda-beda. Ada yang bilang, kuno di waktu subuh itu sunnah, kalau kata NU, kata Muhammadiyah enggak, karena penafsirannya berbeda-beda. Hal kecil lah ibaratnya di dalam. Di Katolik ada perbedaan gitu, Pak. Yes, ada. Kalau di Katolik kayak gini tanda salib kalau doa. Kalau Kristen enggak langsung gini. Oke. Iya, salibnya juga kalau Katolik ada Yesusnya, Yesusnya. kalau Protestan Kristen tidak. Udah ada. Itu kenapa ya, Kak Habib? Oh, tanya ke pendeta. Tanya ke pastor, tanya ke pendeta, jangan tanya. Ya kan, konon kalau di Protestan karena Yesus itu sudah diangkat. Jadi Sehingga simbol tidak- nggak ada. secara simbol sudah tidak ada Iya. Yesusnya. Jadi Yesusnya sudah di langit dan di hati orang-orang Protestan itu. Kok Habib lebih tahu dari kamu? Karena Kak Habib belum masuk Katolik. Dulu masuk. Salah kita. Salah kita, bro. Gini ya. Ada di podcastnya ada. Kalau itu yang ngomong Muslim atau Muhammad kan jatuhnya framing yang lucu ya. Iya. Kalau dia kan khawatirnya beneran ya. Tapi itu kapan? Itu kapan, Pak Ustaz? Waktu itu di podcast. Masuk ke Enggak. Podcast saya kayaknya dia. Di podcastnya Oh, podcast katanya. Muslim aku Iya. ditanya seandainya tidak ada Islam, Habib beragama apa? Katolik. Karena aku Katolik. Karena kenapa? Karena agama yang terdekat dengan Islam dalam Al-Quran itu mereka yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang Nasrani. Yang sekarang itu disebut sebagai orang Katolik dan Protestan. Oke. Kenapa bukan Protestan tapi Katolik? Secara sejarah juga kan yang paling dekat dengan Katolik. kita itu Nasrani kan secara umum. Sehingga yang paling dekat secara ajaran kita dengan kita adalah Kristen. Nah, Iya. kenapa bukan Protestan? Karena kalau Katolik itu kan lebih hierarki, semuanya itu rapi kan secara kehierarkian ke Vatikan sana. Itu aja. Allah, mirip-mirip ya. Iya, iya, betul. Iya kan, terus penyebutannya aja. Aku pernah denger boleh nggak saya minum dulu ya? Oh, boleh. Clio air terbaik, yoi. Betul, biar gak emosi juga. Iya. Jadi berbukalah dengan yang ringan untuk puasa lebih nyaman. Cleo beneran murni. Beneran ringan. Iya. Kenapa ya Chinese punya banyak toko? Kenapa ya? Kenapa Chinese punya? Ya Anda yang Chinese, Anda yang tahu infonya dong harusnya. Punya banyak bisnis gitu loh, ya Iya, kan? kenapa? Pekerja keras Kira-kira mungkin ya. menurut kamu? Kenapa ya sayang? Menurut kamu apa sayang? Nggak tahu ya. Mungkin gara-gara dari dulu diajarkan untuk selalu Berdagang. Berdagang, ya? berdagang kayak. Kalau Terus dari turun temurun. Kalau di agama Muslim, Kalau di agama Islam Berdagang malah juga penting berdagang itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga itu jadi bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi sejarahnya bukan berarti kalau berdagang lebih baik dari yang lain karena dulu itu pedagang diremehkan. Di zaman terdahulu dagang itu dianggap sesuatu yang remeh. Maka untuk mengangkat derajat pekerjaan itu, maka Nabi berdagang, Nabi menggembala domba dan lain sebagainya. Sekaligus juga karena berdagang bukan berdagang untuk kemudian dakwah, tapi dakwah melalui jalur perdagangan. Karena kan kalau berdagang itu ke keluar kota, keluar bangsa. Nah, utamanya adalah untuk berdakwah. Makanya orang-orang Arab ke sini itu rata-rata sekarang pedagang sampai sekarang. Karena dari awal ke sini bawa dagangan utamanya bukan untuk berdagang, tapi untuk mencari hidup dari dagang, tapi utamanya hidupnya adalah untuk berdakwah. Makanya kalau orang Arab mungkin bedanya dengan orang Chinese. Kalau Chinese kan memang berdagang niat utamanya. Kalau orang Arab berdakwah, sehingga kadang kalau ada kesempatan dakwah lebih memilih dakwahnya ketimbang dagangnya. Jadi misalnya kalau di toko-tokonya orang Arab itu di depan ada tempat duduk, ya udah orang yang mau beli itu beli sebentar,
tapi yang lama nongkrongnya. Nah, di sana Ngobrolnya. ngobrolin agama. Oh gitu. Dakwah tuh apa sih Kak? Penyebaran agama kan? Penyebaran agama, misionaris. Oh kayak ayo login. Betul. Gitu ya. Kalau Ini di loh, Kristen kan keindahan misionaris. Islam gitu. Iya. Tapi ngajakin juga nggak, ayo login. Enggak Itu juga. kayak di terminal Itulah lah. ini dia lah. Iya. Enggak gitu. Tapi kita balik dulu ke masalah parenting nih. Parenting. Kalian itu udah mempersiapkan belum? Nanti besok siapa namanya tadi? Vinika. Vinika itu Vini Dut. Vini Dut Vini ya. Dut. Vini aja ya panggilnya. Vini, boleh. Vini itu udah disiapin belum? Dia besok jadi pedagang aja deh, buka toko. Udah. Udah dari Aku sekarang. udah siapin. Pertama dia cuman boleh 3 profesi. Apa aja? K-pop idol. Oke. Oh, dia idolnya. Ya. Kenapa saya? Kayaknya kurang setuju deh suaminya deh. Enggak bagus, K-pop kenapa? idol. Kalian di rumah ngobrol nggak sih maksudnya? Iya. Ini udah Saya kaget, aduh. Kayak dia doang yang merencanakan ini. Iya, aku udah planning. Aku udah planning sebagai ibu yang baik. Aku udah mikirin. Iya. Karena kamu K-pop suka idol di K-pop. Yes, karena aku suka banget Wonyoung kan dia tinggi. Anakku udah pasti tinggi karena baru sebulan naik 7 cm. Ya, karena bapaknya tinggi lah. Gen bapaknya. Yes, nggak Bukan usah karena cek kamu DNA suka dia aja. kemudian Iya. anaknya tinggi. Betul. Oke, yang pertama K-pop. Makanya K-pop aku idol. K-pop Kedua idol. apa? Pertama, keuntungannya Enggak. aku Udah bisa- dibedah. Dua. Enggak apa-apa. Keuntungan Keuntungan apa? Keuntungannya aku misalnya aku orang tuanya kan, misal dia terkenal. Aku bisa bilang, "Mama mau foto dong sama Cak Nu," gitu kan. Aku bisa ikut foto sama artis Korea. Cak Nun. Bukan Cak Nun. Cak Nun. Iya. Nanti awalnya Cak Nun sih mikirnya. Kalau itu mah jadi vokalis Leto bisa. Orang tua aja nanti orang datang. Terus kan idol K-pop nggak boleh pacaran. Aman anakku, nggak boleh pacaran dulu. Iya. Misal Oh, tiba-tiba anaknya mau- emang nggak dibolehin pacaran nanti. bukan apa. Bisa gak dia dapat yang lebih baik dari papanya? Wih. Lebih tinggi dari papanya Tahu bisa nggak gak? kalau Fior ngobrol, Vincent ngelihatnya tuh kayak ini siapa sih? Nah, makanya benar kata Muslim. Iya, iya. Iya, tuh Vincent. Kita emang di rumah nonton maraton. Kenapa tiba-tiba kan nonton maraton? Seru aja kita. Oke, lanjut keuntungan Yang kedua. idol. Oke, Yang kedua, kedua. selain idol, Idol. profesinya Jadi artis. artis. Yes. Oke. Karena sekarang bisnis lagi susah. Amerika, Cina berantem, kita berdampak semuanya ke kita. Oh gitu. Kan pas anak dewasa belum tentu Amerika dan Cina masih berantem, bahkan belum tentu masih ada tuh semua. Habib mungkin lebih parah. Oh, konspirasi. Wah, ini geopolitiknya oke loh. Iya. Yes, emang aku kan mau nyalek ntar kalau udah tua. Anda mau nyalek? Jangan. Aku mau nyalek. Jangan kata dia. Iya. Jangan. Anda tahu nggak? Abis ini seluruh partai hubungi Anda loh dengan statement tadi. Bukan. Iya, Dia kalau serius ini, nyalek serius. ya hari kedua udah kepleset. Udah salah ngomong ya. Udah salah ngomong. Yang kedua jadi artis, yang Jadi ketiga. artis ketiga. Yang ketiga, betul aku jadi artis, ya kan? Main kripto, Pengusaha. pengusaha kripto tapi. Enggak, Kripto. ngapain? Kenapa harus itu? spesifik? Ngobrol ini. Kalian baru ketemu di sini ya tadi maksudnya. Ya saham lah, saham atau kripto. Ya, saham Spesifik investasi. banget ya. Atlet enggak kan bapaknya atlet. Kak, udah cedera kan dia udah cedera ini ankle aku sedih banget ankle cedera dia kalau tiap pagi jalannya gitu. Oh, gitu. Aku nggak bisa anak lihat Kasihan anakku ya, seperti itu Nata. tidak bisa aku sedih pasti. Iya. Oh, Gak gitu. tega, apalagi anak cewek ya kan. Nah, ini mohon Kalau maaf. anaknya nggak mau gimana? Iya, mohon maaf. Bapaknya dulu deh. Mau nggak nih? Tadi tiga tuh. Tiga tadi. Kamu mau anakmu jadi apa? Kamu punya plan yang sedikit berbeda ya, Oke. guys. Oke, kita Kita dengar. mending dengerin yang ini ya. Mending dengerin yang ini. Yang tadi Apa? kita hapus ya. Apa? Nggak, Perbedaan ya. kalau aku kayak di plan aku sekarang ya untuk sekarang ini ya. Tapi nggak tahu kalau kedepannya berubah kan. Kalau aku di kepala aku sekarang mungkin anaknya waktu udah gede nanti kan profesinya pasti agak ada terarah lah. Dia mulai suka apa. Kalau misalnya kita emang lihat profesinya kayak kurang menjanjikan atau kurang meyakinkan gitu, kayak kita lebih arahkan ke profesi yang mendekati itu mungkin. Kayak jadi nggak terlalu ngasih pressure ke anaknya juga. Saya kali. tidak setuju. Ya udah debat aja, debat. Ya, tapi kalau rumah aku Uya nih, lebih rumah setuju, Uya. artinya cari jalan tengahnya kan. Iya. Anaknya tidak merasa hidup sesuai dengan ekspektasi orang tuanya, Iya. tapi orang tuanya yang punya pengalaman juga mengarahkan anaknya akhirnya ketemu di tengah. Jadi anaknya juga tidak mengkhianati
kemauan dan minat serta bakatnya dia. Makanya kan gitu tuh, kayak nyari jodoh deh. Orang tua itu hanya membentengi dari laki-laki atau perempuan-perempuan yang buruk. Tapi di antara perempuan-perempuan dan laki-laki yang baik, yang mana terserah dia milihnya. Oh, sesuai passion dia. Tapi kalau parentingnya kalian kan ada parenting Nikita Willy, ada yang VOC gitu kan. VOC Berarti gimana, lembut VOC? tadi kan VOC katanya. yang galak gitu misalnya. Yang tegas. Oh, yang kayak kita dulu lah. Tahu VOC nggak? Tahu Belanda, penjajahan Belanda. Bagus banget. Kerja Rodi, Yes, bagus. Robusta. Benar. Itu udah Jepang itu. Udah benar Jepang masuk. G30 SPKI. Beda. Udah beda itu. Aku lebih itu dong, soalnya itu seru banget itu ceritanya. Iya, langsung Iya, aja. enggak. Ke anak tuh tegas gitu apa? Tegas atau Tegas enggak? lembut. Kita parenting Fjord Vincent. Nggak, kalau aku mungkin lebih ke ya mungkin harus ada VOC dikit ya. Oh. Iya. Artinya tegas ya. Terus ya. Ada aturan-aturan yang akan dibuat oleh Iya, bapaknya iya. gitu. Oke. Kayak ada beberapa peraturan yang emang nggak boleh dilewatin sama sekali, kayak nggak boleh dilanggar ya. Itu berarti hal-hal prinsip menurut kalian. Iya. Itu merujuknya biasanya ke keimanan kalian atau ke etnisan kalian. Misalnya, di Cina tuh nggak boleh begini, enggak, atau di agama Katolik itu nggak boleh gini. Enggak, Yang aku- kalian akan tegas tuh di mana? Aku tuh orangnya nggak terlalu yang kayak gitu, Vip. Kayak nggak terlalu agama ini gini-gini, etnis ini gini-gini. Aku nggak terlalu percaya banget. Oke. Kayak- Berarti prinsipal ya, prinsipnya Vincent aja berarti ya. Apa contohnya, Vincent? Contohnya misalnya nih, contohnya kayak yang tadi sebutkan yang hampir dihapus video ya, itu udah strict. Udah lewat. Nggak boleh. Itu Oke. Iya, iya. Kalau agama berarti relatif santai. agama ya relatif santai sih. Seandainya nih, anaknya. Login. Nah, anaknya tiba-tiba datang. Ayah, manggilnya apa sih? Papa. Abi ya. Bunda. Koko. Nggak ada yang mama Cece. papa. Mama, papa. Mama, papa. Nah, masa ini anaknya panggil Koko lagi. Masa Koko? Saya tahunya gitu. Masa panggil mamanya Cece? Masa? Lanjut. Iya. Tiba-tiba. Mama, papa, aku mau login Islam nih gitu. Atau aku mau ini deh, pindah Protestan. Sebenarnya kalau aku sebagai orang tua ya, kan kita kan kebetulan Katolik. Nah, kita pasti kayak arahkan dulu lah, kayak misalnya ya papa mama sebagai Katolik tuh hidupnya gini. Kita tuh udah bener di jalan ini. Keselamatan hanya ada di jalan Tuhan Yesus, nak. Aku Betul. ngomong gitu. Kita harus mau nggak mau Nanti nasihatin dijelasin. sama kayak yang tadi masalah profesi sebenarnya kan. Kayak kita kayak arahin gitu. Oh, Kayak- iya. Jadi kalau kita kasih pressure ke anaknya juga stres kan, makin aneh-aneh ntar. Iya. Oke, Kayak kita tapi- kandangin gitu terus lama Iya. makin lepas. Makin waktu liar, lepas makin liar gitu. liar. Tapi anaknya tetap maksa. Tidak, Islam yang terbaik. Hah, aku kurung dia. Wah, orang Maksudnya mualaf. kurung di gereja agar diedukasi sama romo-romonya. Enggak. Anda tidak suka mualaf. Aku Jangan takut diarahin salah begitu. ngomong nih. Jangan diarahin, nggak Dari apa-apa. tadi salah ngomong ya. Kok baru jam segini udah 30 menit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan pribadi, pendapat pribadi. Iya. Misalnya anak saya nggak bakal. Misalnya dia mau pindah ke Katolik atau Protestan, enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dia Saya- terpaksa, kan dia udah gede dia, udah punya keyakinan. Oh enggak. Saya akan berusaha sekuat tenaga sampai Gimana titik darah cara? penghabisan untuk tidak keluar dari agama Islam. Gimana? Maksudnya berantem nggak atau apa? Ya, Masa mungkin pakai ya. kekerasan terus, kayaknya ada sih solusi selain kekerasan. Iya, dialog pastinya kan. Dialog. Enggak cukup dialog ya keras sih. Aku sih aku jadiin anakku suster atau biarawati. Oke. Misal dia mau pindah agama, aku terbangin ke luar negeri. Ke Biar dia Vatikan. melihat dunia dulu nih, biar dia bisa nentuin banget nih dia mau apa. Tapi kalau ujung-ujungnya misal dia mau masuk muslim, ya kita hanya bisa mendoakan agar itu jalan yang terbaik. Ini video ini bakal ditonton sama anak kita nanti. Iya. 10 tahun lagi dia nonton loh, udah paham dia. Nah itu aku takut deh ke Habib jejak digitalku. Loh, kenapa? Ntar dia malu, mama dodol banget sih, aku malu temen-temenku ngatain aku, nyokap lu lo kosong lo otaknya. Nah aku ngomong apa? Itu cuman gini, nggak tenang aja, pasti gitu Kak Ya Habib. enggak, kan lagian kamu bukan terlihat bodoh, tapi terlihatnya itu justru polos. Beda loh. Kamu kan kalau di kamera enggak itu saya acting bisa begitu. Iya, aku bisa bilang gitu, mama tuh sebenarnya Gini. pinter. Nah. Even nggak acting pun kan dia bukan terlihat bodoh, lebih ke terlihat polos aja. Terlihat jujur
justru kan. Ya, betul. Tuh dengerin ya, Nak. Tuh, lihat seorang Kak Habib loh, cucu Nabi Muhammad ngomong gitu. Kamu harus tahu itu ya. Ya. Dan benar kan, menurut aku ya, kalau misalnya aku mendapati hal yang begitu, aku pasti akan seperti Muhammad, akan sepenuhnya sampai titik darah penghabisan mengedukasi anakku untuk memberikan nikmat terbesar yang aku rasakan dalam Islam, Sebagai yaitu Muslim. sebagai seorang Muslim. Tapi pada akhirnya, karena aku Muslim, justru aku tidak akan memaksakan agamaku kepada anakku, karena la ikraha fiddin. Agama itu soal hati, nggak bisa Iya, dipaksain. tapi sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau anaknya nanti Vini, cowoknya Islam. Nah, Aku bilang, Cowoknya anak saya deh. Gitu, misalnya. waduh. Misal. Karena Anda pengen masuk Katolik? Karena pacaran. Ya kita bakal ketemu dulu ya. Oh, Kita bakal iya. ketemu dulu, kita diskusi. Ya. Diskusi. Itu double trouble. Pertama dari agama yang kita nggak cocok. Suku juga nggak cocok maksud anak. Enggak. Dari itu, ya dari susah cari kos nanti. Hah? Susah cari kos Ya maksudnya? Mamat tuh susah nyari kosan. Gak usah ditanya, gak usah dipanjangin. Oh. Dia susah nyari kosan. Nggak apa-apa. Oke, jadi misalnya cowoknya Islam gimana? Aku bakal minta anakku, aku jelasin pelan-pelan, Nak. Pacar kamu agamanya beda sama kamu ya. Iya, Ma, tapi aku sayang sama dia. Kalau kamu sayang sama dia, buktikan. Ajak dia masuk ke agamamu. Oh gitu, oke. Biar dia dibaptis. Misal namanya Rizky, jadi Alexander Rizky. Oh gitu. Tapi kalau namanya Husin, susah. Alexander Hussein. Stefanus Husen bisa. Stefanus Hussein. Vincentius Hussein. Oh gitu. Lagian Hussein namanya nggak terlalu Nama dia Husen. oh iya. Iya. Jafar. Oh iya, nama papanya Kak Habib ya. Lah, kok nama bapak? Iya, nama nama bapaknya dia, nama dia juga Jafar. Iya, ini Jafar itu namanya papanya Oke. Kak Habib Dulu tadi. waktu SMA SMP diajak-ajakin sama bapak nggak Kak Habib? Jafar, hahaha. Iya. Oh iya. Iya. Makanya dipanggil Jafar. Enteng banget jadi Jafar. Dan beliau sana menanggapinya juga iya. Giliran kita ente begitu kan bapak anak gitu langsung gitu. Biasanya kan kalau nama bapak tuh agak mudah dicari tahu ya, karena biasanya ada di nama belakang kita. Oke. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Justru yang biasanya kita simpen banget pas SD itu nama ibu, jangan sampai ketahuan tuh. Cuman kan aku hidupnya di kampung Arab, sekolahnya di sekolah yang semua orang Arab Pecinan. rata-rata, jadi udah tahu. Udah Sekolahnya nggak di kampung Arab. pecinan. Pecinan. Katanya tadi Kak Habib tinggal di lingkungan pecinaan. Enggak, dia mati Bukan matiin listrik orang Cina itu di pecinan. Oh, Di kampung nama Cina. daerahnya pecinan. Iya, pecinan itu maksudnya Kampung Cina. Cinaton. Oh, Chinatown. Berarti Betul. tinggal di Pik. Enggak. Enggak di Bondowoso. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur sana. Jawa Timur. Kak Habib orang Madiun. Udah Bondowoso loh saya, Bondowoso. Sayang kamu kan Jawa Timur kan? Iya, Jawa Timur kan Iya, kotanya Jawa nggak Timur. satu. Iya. Banyak kotanya. Caruban. Ya asal ngomong aja pokoknya. Bisa terubah. Bisa jadi Caruban. Sidoarjo. Tahu, Bisa semua. berapa? Tapi kalau parenting itu tadi, parentingnya Yes. sekarang berarti kan gimana tuh? Maksudnya apa aja yang kamu lakukan biar anak kamu nih tumbuh Oke. sebagai Cina yang baik, sebagai Katolik yang Cina yang baik, baik. gitu. Strict nggak sih gitu dalam misalnya makannya? HP juga nggak boleh screen time misal, atau boleh nonton tapi HP Cina doang gitu, ada peraturan. Belum, ini masih bayi. Enggak. Kalau aku sih lebih ke, kalau aku dulu ya. Sweet deh, siapa dulu? Ya kamu dulu ya. Oke, aku. Aku kamu dulu aja lah. Sumpah ini teman-teman ya, carilah suami seperti ini ya. Sangat sabar. Yes. Makanya aku bilang ke dia, entar kalau udah gede jangan dugem. Oh ya, Oke. dunia gemerlap. Dunia gemerlap. Boleh Itu coba, singkatan. tapi sama papamu nggak apa-apa. Oke. Karena kan tinggi, nggak ada yang berani tuh membungkus dia. Ya kan dugem kan biasa bungkus cewek yuk, ayo ke Oyo Oke, atau apa. skip langsung kepada parenting lagi. Nah, jadi kan kalau ada bapaknya bisa ngajarin ini loh namanya alkohol. Oke. Jadi kamu nggak norak ntar kalau diajak dugem sama temen kamu. Kok malah nggak Gue malah gak norak, kan nggak boleh dugem kan? Kan kalau terpaksa, misal ada Sweet 17 siapa harus dugem. Dunia tuh udah berubah, bro.
Bro, Sekarang udah beda banget tahu, kita nggak bisa kekang gitu banget ya sayang ya. Kan seharusnya kita yang merubah dunia, bukan kita ikut aturan perubahan dunia kan. Tapi susah banget Kak Habib, kita suka terbawa Lagian arus. Yesus juga kan diutus, kalau kita Nabi Isa diutus, Nabi Muhammad diutus, itu kan justru untuk mengubah dunia. iya, dari kejahiliaan Biar ya, kebodohan. jadi way of life-nya itu sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Nah, tapi dalam Islam gimana Pak Husein memandang ini? Kalau apakah anak-anak itu kita akan besarkan sesuai aturan kita atau biarkan dia di dunianya dia, nanti kita yang tinggal kontrol aja dari belakang? Nah, pertanyaan bagus. Betul, pertanyaan yang betul. Kok direview aja? Review pertanyaan. Kamu nge-review gitu. Ada review pertanyaan. Sebenarnya kan kalau perlu. aturan ya kita meyakini aturan-aturan yang kita yakini dalam Islam misalnya itu adalah aturan-aturan yang sifatnya rahmatan lil alamin, lintas zaman, universal. Cuman kemudian cara mendidiknya yang berbeda. Makanya Sayyidina Ali itu ngajarin kita untuk mendidik anak kita sesuai zaman anak kita, bukan sesuai zaman kita. Agar lebih mudah dia terpengaruh dan karena dia akan hidup di zaman dia bukan di zaman kita, sehingga akan lebih mudah juga menghadapi tantangan zamannya. Nah, dan tadi udah di-spill tuh sama si Vincent. Jadi di Quran itu ada prinsip-prinsip parenting, salah satunya tadi Vincent yang spill adalah komunikasi. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan juga ketika mau menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu tiba-tiba, ayo saya disuruh Tuhan untuk menyembelih kamu. Enggak, tapi komunikasi. Wahai anakku, ada perintah di dalam mimpiku dari Tuhan bahwa kamu harus sembelih bagaimana. Kemudian karena dijelaskan dengan baik-baik dan dijelaskan secara utuh, maka kemudian Nabi Ismail katanya, ya ini demi kebaikan ya udah lakukan aja. Jadi komunikasi itu menjadi penting. Termasuk Nabi Muhammad ketika ada para sahabat datang untuk meminang Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad memastikan oh ini sahabat orang yang baik, kemudian diberikan ke anaknya Sayyidah Fatimah. Kamu mau nggak, cinta nggak sama dia? Oh enggak wahai Nabi. Ya udah ditolak. Sampai Sayyidina Ali datang ditanya, kamu suka nggak sama dia? Dia orang baik. Tapi pada akhirnya kamu yang menentukan. Kamu mau nggak sama dia? Oh iya. Sayyidah Fatimah diam. Kemudian kata Nabi, sukutu haridhoha. Diamnya Fatimah berarti iya. Akhirnya menikah dengan pilihan Sayyidah Fatimah. Karena kan yang mau menikah Sayyidah Fatimahnya, bukan Nabi Muhammadnya. Nabi hanya memastikan baiknya. Nah, sama. Itu tadi yang kedua parentingnya adalah sebagaimana Luqman Al-Hakim di surat Luqman dalam Al-Qur'an itu yang paling utama parentingnya itu adalah iman kalau dalam Islam. Oh, mengajarkan dia tentang keimanan ya. Iya, agar apa? Agar walaupun nanti kan kita ini pasti meninggal. Mungkin meninggal lebih dulu dari anak kita. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun udah gak ada guru yang melihat dia, gak ada siapa-siapa yang melihat dia, dia sadar bahwa ada Tuhan yang melihat dia sehingga dia tetap baik. Walaupun udah gak ada orang tuanya. Imannya kuat. Imannya kuat. Tapi ini Pak Husein, saya kalau ngelihat Fior sama Vincent ini, saya jadi kepikiran nih. Kenapa? Sekarang kan banyak pasangan muda, apalagi yang baru punya anak, mulai kepikiran dong dana darurat, biaya sekolah, masa depan, gimana tuh? Iya itu bener banget. Nggak usah ditimpalin itu ngomong. Iya, gimana tuh ya? Benar penting banget tuh. Karena hidup itu kan bukan cuma mikir hari ini ya, tapi juga masa depan. Apalagi kalau sudah punya anak, tanggung jawabnya lebih besar tentunya. Makanya perlu punya aset yang sifatnya safe haven, yang nilainya bisa dijaga dalam jangka panjang. Mas ya. Iya. Tuh. Mas aku juga ada mas, juga ada mas. Lagi atlet. Iya. Oh iya, ya Allah. Lagi bagus sudah lagi. Masih begitu ya Allah. Langsung. Saya sekarang ngomong, iya emang pas itu mas. Maaf, ya ampun. Nah, tapi orang kadang bingung mau aman, tapi tetap masuk akal buat memulai. Makanya itu kalau di Islam sejahat apapun ibumu pasti dia pernah baik dengan kebaikan yang tidak bisa kamu bayar dengan apapun. Yaitu ketika melahirkan dia mempertaruhkan nyawanya, ketika menyusui sepenuh hati dengan air susunya, dan ketika mengandung 9 bulan mempertaruhkan rasa lelah dengan segala keringatnya. Duh, Mbak, mulia banget ya seorang ibu Kak Habib ya. Iya. Tuh di TikTok jangan ibu shaming.
Ibu Oh, ibu shaming, ada body shaming, ada ibu shaming ya. ya. Semua ibu itu mulia, guys. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Dan semua ibu harus menyadari bahwa dirinya mulia sehingga harus bertingkah mulia kepada anak-anaknya, jangan jahat ke anak-anaknya. Ibu sayang. Loh, kok itu sayang? Kan dia bukan ibu. Iya, tapi kalau bapak mulia juga gak bapak? Mulia dong, sama kan satu kespaket bapak ibu. Karena Tapi ibu ada ketakutan nggak? Apa itu? Anak tumbuh tidak sesuai dengan yang kita Iya. harapkan Ada. atau Ekspektasi ya, benar udah ya. mulai ada ketakutan-ketakutan. Ada. Itu dari sebelum waktu hamil udah ada ketakutan, udah Mana sih, kepikiran sayang? sih. Takut mati nggak di posisi sekarang? Masa takut Kayak mati? udah punya anak nih, aduh kayak takut meninggalkan dia gitu. Kalau aku ada perasaan itu. Ya, soalnya di daerah konflik tinggalnya. Bukan, nggak ada urusan dengan daerah konflik. Ada perasaan kayak, aduh, dulu nggak ada takut mati. Misalnya, biasa aja lah. Tapi pas punya anak tuh kayak, ada perasaan kayak takut mati ya. Gitu. Sama ini mungkin ya, sama takut nakal ya. Kalau udah nakal punya gimana? anak kayak udahlah hidup jangan aneh-aneh. Iya. Iya kan? Benar. Kayak aku ngerasa harus apa ya, jadi contoh lah ya. Iya. Jadi contoh. Takut karena kan efeknya kan seumur hidup dia kan. Kalau kita ngajarin nggak bener, dulu bokap gue pernah gini. Oh. Terus nanti ke depannya dia bakal inget terus kan hal itu tuh yang bikin trauma itu kan. Jadi ya sebisa mungkin jangan terlalu yang aneh-aneh lah. Dulu bokap Betul. gua pernah mukulin nyokap gua sampai berdarah, jidatnya dijedotin ke pintu. Oke, Kan kita trauma anaknya. Oke, next ya. Oke, Pak Husen. Itu contoh kan tadi? Itu contoh ya. Oh. Iya. Iya. Dulu bokap gua judi. Gini, anaknya nyontoh. Iya. Betul, karena kan madrasah, sekolah pertama bagi anak itu adalah kedua orang Keluarga. tuanya. Karena kan pertama kali pembelajaran anaknya itu kan matanya kan, ke telinganya, yang itu sumber informasinya ya dari melihat orang tuanya dan mendengar apa yang diomongin oleh orang tuanya. Bener. Tapi ini menarik nih. Kalau dulu kan kita biasa lihat tuh anak-anak kecil misalnya tuh diajarin ngaji, ya kan? Terus TPA itu rame, Bib. TPA itu apa ya? Tempat ngajar pembelajaran Al-Quran. Oh, kayak Tempat pesantren. ngaji ya, tapi di masjid biasanya. Iya, taman malah disebutnya. Iya, pesantren rame. Terus hafiz, anak-anak kecil udah hafiz Quran. Nah kalau sekarang mungkin kita yang melihat Kurang referensi, tapi aku Kurang lebih referensi, tapi sering kayak- lihat anak kecil malaikat mau challenge itu tuh nggak? Gimana tuh? Banyak tau challenge, Gimana? kayak Yang mana tuh? nabrain ke truk gitu, yang ada truk minggir gitu. Kayaknya itu Anda dulu di Toilet jendela om. itu. Bukan, saya ada. Ya, om toilet om gitu. Anak-anak kecil kayaknya banyakan yang gitu ya. Iya, maksudnya kita Mungkin udah nggak ada lihat yang religius ada. apa ya, semarak itu lagi gitu. Oh, udah beda. Ya, kalau dulu itu kan TK disebutnya Raudatul Atfal. Raudhah itu artinya taman. Atfal itu untuk anak-anak, taman kanak-kanak. Kita juga mengenal konsep pendidikan kan taman siswa. Seharusnya ketika kecil pembelajaran, pendidikan dan sekolah itu dalam konteks bermain. Bukan doktrin yang serius gitu agar mudah diterima oleh anak. Makanya dengan cerita dan lain sebagainya gitu. Nah, sama juga tantangannya sekarang itu pembelajaran itu kan ketika anak itu dari kecil, anak itu kan udah belajar bukan hanya dari rumahnya. Kalau dulu betul-betul dari rumah atau lingkungan kecil di sekitar rumah. Kalau sekarang kan dia bisa mengakses handphone kemana aja. Gadget, iya. Betul. Karena itu kalau aku misalnya, ya aku menyediakan, aku ada program misalnya Habib for Kids. Habib mengedukasi untuk anak-anak gitu, tentang toleransi, tentang keislaman dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita sebagai orang tua, ya kita yang harus menyadari dan mengatur bahwa pendidikan itu sekarang bukan hanya di rumah atau di sekitar rumah, tapi di HP. Kapan dia boleh pegang HP, apa yang boleh diakses dengan HP-nya dan lain sebagainya. TikTok. Tapi umur berapa, Vini? Nah, Lu umur berapa kok? Nah, 3 bulan sekarang. sekarang Oh, 3 3 bulan. bulan. Masih kecil banget, baru lahiran aku. udah makan bubur belum? Baru ASI aja. Gimana? Makan bubur Oh, anak 3 makan bubur bulan? kan pasti itu 6 bulan kan? Kalau di Madura 2 minggu udah makan pisang biasanya. Serius? Masa sih? Aku kalau video call sama neneknya anakku, sama ibuku, gimana? Udah makan pisang belum? Mangap-mangap dikit, udah makan biskuit belum? Nah, untungnya aku nggak terlalu ngikutin orang tua. Kalau kalian tipikal yang ini nggak dengerin
neneknya nggak? Kita pengen cobain itu tahu bebeknya katretan, bebek Anak Madura. 3 bulan makan bebek carok gimana? Anak 3 bulan. kemarin Saya yang bela anak Anda sekarang jadinya. Bukan, aku lihat konten yang ke restorannya Chef Arnold, ya. Arnold. Oke. Dia makan bebek Madura kan itu kan. Jadi kita pengen nih saya coba itu kan. Iya. Bukan Oke. buat bayinya. Bukan buat bayinya, ini pertanyaan buat bayinya. Buat Bayinya. buat bayinya. bayinya. Maksudnya kalian tipikal yang dengerin Mitos-mitos mertua sama kan? dulu. Misalnya mertua Iya. suruh makan ini atau Aku mau apa? kasih anakku babi dari sejak dini. Iya, Makan betul. babi. Karena kan boleh kalau di Katolik kan. Boleh babi. Tapi kalau di Muslim jangan ya, karena Iya, haram udah pasti guys. kalau itu. Oh, iya, ya kan? guys. Kodok Wah. haram guys. Iya. Kalau buaya haram nggak haram? Haram guys. Haram. Hidup di dua buaya. alam. Hidup di dua alam kan. Platypus gitu-gitu kan. Platypus. Enggak, kalaupun halal ngapain Masuk makan Pilati juga platypus gitu? haram tuh, masih Ngapain? Pilati itu. Pecel pincu masih ada, ngapain makan platypus? Pecel pincu apa? Pecel Surabaya. Ada di buaya haram, platypus kalau halal pun ngapain? Ya mungkin maksudnya roti buaya gitu-gitu. Enggak, dia buaya ngomongnya, Bro. Enggak, jadi pertanyaan mertua kalian itu Iya. tipikal yang ikut campur nggak dalam parenting? Aku Misalnya- ikut campur banget. Oke. Mertua aku kan. Mertua dan ibu ayahmu. Enggak, mertua. Oh, Vincent udah mulai. Udah boleh. Waduh. Anda Oke. Anda ngomongin ibu saya. Ngomongin ibu saya. Bukan, bukan. Eksklusif ini. Bukan, Aku bukan. bener-bener. Karena apa? Kak Mamat nggak ngerti kalau kayak artinya itu kan beda kan. Dia tuh ngomong kayak tadi, oh ikut campur banget itu maksudnya mama aku itu maksudnya membantu ngurusin. Iya, Nah, udah konteksnya bukan kayak ikut ikut campur dalam pengertian negatif. Bukan negatif, positif. Iya. Oh, jangan negatif thinking Anda. yang kamu sebutin Tapi kalau cara ngomong Anda begitu ya, itu akan ikut campur banget kan negatif. susah Iya. positif. Campur. Mal- Positif maksudnya. Ya, gitu maksudnya terutama Muslim. Pertama orang tua dan mertua ikut juga Sangat dalam ikut campur. Nah, oke. Itu Nah, yang ada kedua, begitu tuh jadi negatif. Sangat ikut campur ya. yang kedua, Gimana ya? kalian memang betul-betul terbuka terhadap semua saran dia atau dipilah-pilih juga. Pilih-pilih karena ada beberapa saran dari tante kita bisa yang agak sesat. Contoh apa yang sesat itu? Contoh botakin rambut, pakai minyak kemiri biar rambutnya tebel, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi tante aku bilang ke Alisi juga, mertuaku sebaiknya jangan. Takutnya Jadi lebih ke kelilipan kayak lebih ke apa punya beda pendapat lah ya. Mungkin di zaman dulu nggak nyalain juga, zaman dulu kan Iya, betul. minim informasi ya. Iya, Kayak misalnya banyak yang ngajarin kepercayaan nih gini pasti dilakuin. Kayak makin kesini kalau dipikir-pikir bahaya kan sekarang banyak apa banyak kayak Referensi, TikTok referensi dokter-dokter banyak yang tulis di Twitter jangan Oke. ya kita ngapain lakuin gitu kan sebenarnya. Iya. Yes. Lebih ke yang bisa diterima ya dilakuin, yang enggak ya nggak usah, kita juga nggak nolak yang gimana, kita dengerin aja kan sebenarnya. Karena banyak mitos-mitos kayak gitu. Oh iya banyak banget. Dan mungkin dulu itu kan bukan karena orang tua kita berniat jahat kan, pasti punya berniat baik. Cuman dulu itu kan basicnya bukan ilmu, Betul. tapi pengalaman. Pengalaman. Anak tetangga dikasih ini justru baik, tapi belum tentu itu objektif untuk anak kita juga kan. Nah sekarang udah ada penelitian-penelitiannya sehingga kita bisa lebih bijak. Tapi Bulu kalau mata digunting gitu. enggak, kalau anak nangis misalnya mertua, oh ini ketempelan atau sawan gitu. Sawan. Yang Iya ada. ini mulai masuk ke gaib mental. Ketempelan vampir gitu misal, karena kan Oh, vampir. Chinese. Setannya bukan Tempelin pocong. aja pakai ayat Hampir Alkitab ya. Ini mah cegukan, bro. Cegukan. Cegukan kan ada mitos di tempel kertas. Vampir. Mitos dari mana, Bro? Nggak ada di Nggak kalian. ada. Mohon maaf, itu wilayah timur kayaknya nih. neneknya Chinese. Maksudnya Nggak ada. cegukan. Kan di saya, Kalau zaman cegukan dulu kan ya. dikagetin atau dibuk-buk Benar, gitu. di Oh, kalau biasanya. enggak, kalau di kita itu di tempel kertas di sini. Di kita Terus juga. hilang cegukan. Saya tidak tahu. Saya sudah Nggak tidak hilang melakukan. nggak Saya tidak cegukannya? melakukan. Tidak dong. Tidak dong. Karena mitos. Mitos. Oh. Dan itu sepupu-sepupu saya masih tuh.
Kertas di sini kalau cegukan. Kertasnya ada. Yang Chinese kan? Kertas Enggak. Ini sini ada beda pembahasan. Iya. Loh ya biasanya katanya kalau Chinese katanya tadi vampir di zaman kertas. Enggak, itu bercanda. Bercanda. Oh bercanda. Bercanda. Karena di Chinese vampir itu Loh, kok ditempelin ada? diam. Iya, saya tahu. Makanya saya ngomong itu. Tapi konteksnya dia bercanda. Itu lama. Konteksnya dia bercanda. Dia ada yang komedi nggak usah Iya. jelasin. Kalau dia bedah ya, jadi Vincent, lawak. kita berdebat sama istri Anda nggak apa-apa ya? Mohon maaf, Mas. Nah dia emang debat terus Ada sama istrinya yang kayaknya di komedian rumahnya. yang lucu banget sih Pak Reswan Remin. Ridwan Ridwan Remi, Remi. aku Ridwan suka. Remin. Kita suka nontonin, kita kan malam nontonin stand up komedi. Aku juga nontonin nggak ternyata muslim pas Wes, pertama kali siapa? ini pertama Yang kali. sama Pak Gibran. Yang dikasih Betul. kopi biar nggak ngantuk. Iya. Iya kan? Ngakak loh itu. Di Bebek Madura. Kapan nih kita ditraktir Bebek Madura? Dapat VIP card seumur hidup nih. Dia tahu tuh. Tahu loh. Rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Di BSD, di Greenwich. Oh, nanti saya kirim aja. Kasih dong. Kita Di sana ada kan? Oh, pas aku di sesar dia lihat ususku digini-giniin, rahimku digini-giniin. Oh kamu masuk ke ruang operasinya juga? Masuk di RSPIK. Kenapa? Maksudnya? Iya RSP. Ya. Kenapa memilih untuk Iya, dilarang? maksudnya kan gini, kalau nemenin ketika normal itu kan untuk memberikan semangat ya. Yes. Nah kalau sesar, kenapa kamu ngerasa harus ada di dalam juga? Karena kan sebenarnya yang di bius kan pinggang ke bawah ya. Oh, Terus enggak dia masih total melek. ya? Enggak. Jadi dia masih melek terus. Tapi dia ngobrol normal. ngobrol. Terus ya. Oh, tapi aku dia pengen- nggak di bios juga nggak normal ngobrolnya. Suami dia, loh, suami dia. Gak apa, gak framing. Terus sebenarnya aku kan itu kan kayak momen-momen krusial kan. Itu kayak Iya. hidup dan mati gitu kan kayak ngelahirin itu kan. Iya. Ya kayak berat lah. Terus aku pengen ada di sebelahnya aja sih pengen. Takut nggak nyemangatin. Vincent? Maksudnya takut ibunya kenapa-kenapa atau anaknya Pas kenapa? ya aku Ada ya? concern sih. Awal-awal kayak apa tegang ya lebih tegang. Aku sampai nangis sih ya, awal sebelum Iya, waktu dia sedih deh. waktu kan kita harus prepare dulu cuci tangan dulu kan pakai apa yang harus Iya, pakai steril ya. ya steril lah semuanya. Terus waktu dia masuk masuk ke meja operasi itu kan kita belum bisa langsung masuk kan. Oh. Sampai biusnya jalan baru kita boleh masuk. Oh gitu. Nah waktu di luar itu aku sempat nangis kan karena Iya. kayak takut lah kayak ada ketakutan sendiri sampai dia tiba-tiba nangis nih. Tapi tetap kayak begini, petakilannya tetap. Udah dibius masih. Wah. Tapi emang itu sih apa maksudnya tadi kalau ayahnya gimana? Karena kan yang mengandung dan melahirkan adalah ibunya. Jadi Iya. yang mulia cuman ibunya. Enggak, karena ketika ibu mengandung di perutnya, ayah itu mengandung di hati dan di pikirannya sih menurut aku kan. Betul Pikirannya banget, Kak menyiapkan Habib. masa depannya, menyiapkan kesehatannya, memastikan hidup dan keselamatan Mencari ayah dan ibu dan anaknya. Jadi sebenarnya dia mengandung juga, cuman di kepalanya, di hatinya Dan kan. kita tidak akan menjadi ibu kalau nggak ada ayahnya. That's right. Iya, ya kan yang memproduksi maksudnya dia Iya. yang memberi gimana jelasinnya ya? Enggak, kita Dia udah nggak iya tahu kita paham. Dia pabriknya. Betul, Kita betul. Anda yang pabriknya sih sebenarnya. Anda Anda yang pabriknya. pabriknya. Dia Dia investor. investornya. Dia yang produksi lah ya. Aku yang produksi. Iya. Aku tidak akan disebut ibu kalau bukan Karena- Vincent. Oh gitu. Baru tahu ya. Iya, Knowledge banget sih. Oh gitu. Kok baru tahu? Itu basic knowledge kali. Iya, kita memang tolol sih kita memang. Apa dia bukan tanyakan? Udah Tanyakan punya target sekarang. nggak? Udah punya target planning untuk anak kedua kapan, anak ketiga kapan? Secepatnya. Cina meyakini ini Dia nggak yang- sih? Waduh. Cina meyakini banyak anak banyak rezeki nggak? Maksudnya anak, secara orang budaya. Arab kan pengen anak sebanyak-banyaknya. Kalau Cina, Yes. Kayak orang yang zaman dulu iya. Tapi kayak Walaupun kalau- Cina. Kalau sekarang kayak lumayan bikin tekanan batin sih. berarti kalian Duitnya itu loh, kalau Habib. pengennya berapa anak? Sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Aku sih dua sih. Dia nggak dengerin ya? Iya, dua berarti dua. Oh dua Cewek aja. cowok lah, Biasanya cewek padahal cowok. yang pengen banyak suaminya yang Cek. membatasi Oh. istrinya kan karena istrinya yang Dia berat kan. merasakan, Ini ya. malah Iya. sebaliknya dia sebanyak pasir. Emang kamu nggak capek hamil Aku lagi? suka banget hamil tahu. Karena bisa nyuruh-nyuruh suami ha. Oh, karena jadi Ada tujuan. tuan putri ketika Enggak, Deng. hamil. Enggak, karena hamil tuh aku kayak gemes aja sama diri aku, jadi gemoy, perutnya ada bayinya. Terus aku nggak ngerasa kesepian.
Aku bisa takut ya kalau ditinggal suami tuh di apart, takutnya dulu kan tinggal di apart. Sebelum pindah ke rumah takutnya ada setan atau apa. Kalau berdua kan aman-aman aja, takutnya berdua. Kalau berdua overthinking jadi berdua. nggak ada setan. Takutnya berdua bisa apa? dua Bayi versus di dalam satu. perut Iya, itu. jadi Kalau ada setan iya. bisa apa? Justru dia merasa aman dan nyaman karena bersama ibunya. Aku juga berasa Malah dia aman yang karena ada aman ya? anakku. Iya. Jadi Merasa ada punya temennya. karena ada keberkahan. Merasa punya teman. Yes, juga. ada temennya jadi kita hadapi setan berdua. Iya. Berarti 2 anak kalau dari Vincent. Vincent 2 Ya. anak. Kalau Vior ternyata suka. Ntar aku mau jebak Hamil. Vincent. Hua! Enggak usah gerakan kaki. Udah makin kemana-mana Pak Husen. Enggak. Lagi gerakan kaki dikancing sama dia. Dia terima. Masa gitu? Enggak, itu bercanda. Bercanda, ya. Kalau bulan puasa, aku offside banyak nih, ntar aku dihujat nih. Enggak kan? Karena emang kamu begini. Iya. Kamu konten sama aku sering ya emang begini. emang. Dan itu Iya. bukan sesuatu yang negatif kan kalian suami istri. Iya, mau kayak kita nikah dulu. Nah, itu dia bagus Jangan tuh. hamidun, ku hamil dulu. Nggak usah Nggak usah nyanyi. Sampai di situ Nggak aja. apa-apa, nggak usah nyanyi. Sampai di situ udah bagus pesan-pesannya ya. Tapi dia nggak ada baby blues ya? Ada sih. Ada. Kok bisa ada kayak begini? Kamu nggak siapa? tahu. Aku waktu nyusuin anak aku sakit banget, berdarah, terus tengahnya itu kebelah 2. Aku sampai malah dia begini lagi. Sayang, kamu usahakan DBF ya, Apa DBF? menyusui. Direct Langsung breastfeeding. direct. Apa dong? Oh, breastfeeding. menyusui. Iya, menyusui Kan ada yang langsung. pakai dot, ada yang pakai DBF langsung nenenin kan. Kamu usahain nenenin ya, biar nanti ASINya nggak kering. Ih, lu coba dulu nenenin, sakit banget. Kak Habib, aku mau nanya terakhir nih, Oke, sebelum closing kan disuruh closing udah 1 jam 16 menit. Aku mau nanya Kak Habib, kalau misal aku udah nggak menyusui, misal anakku udah nggak mau nenen, tapi maunya pakai dot, aku jadinya pumping doang, masih nggak apa-apa gak? Atau berkurang pahalanya misal? Ya enggak, sama pahalanya kan. Karena yang penting yang dihitung dari pahalanya kan effort kamu. Kalau memang sudah tidak mampu karena keadaan yang darurat ya mau pakai ibu persusuan atau apalagi cuma sekedar pumping ya gak apa-apa lah. Yang terpenting pokoknya apa yang terbaik yang paling bisa kamu berikan dari air susu itu kepada anakmu, maka itu yang kamu lakukan. Oh my God, Masya Allah. Dan juga yang paling penting adalah yang paling dibutuhkan anak dan paling utama untuk kita berikan selain yang tadi kita bahas itu adalah salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh orang lain yang melebihi dari harta itu adalah waktu luang. Jadi kehadiran ibu dan ayahnya kepada anak-anaknya. Itu penting tuh. Jadi hadir untuk anak-anaknya itu sih yang paling utama. Oke. Bener. Semoga ini ya sehat-sehat terus ya Vior terima dan kasih. juga bapaknya Terima juga. kasih ya. Banyak sabar. Banyak Mas. sabar ya. ya. Ini dia tuh sabar banget tau orangnya. Makasih. Oh, kan pasti, kelihatan pasti. nggak usah dijelasin. Udah Mas. pasti. Dia udah bisa Udah menilai lihat itu, Mas. dari cara menghandle-nya udah kelihatan emang sabar Ini banget. bersabar banget tau. Aku juga sabar banget jadi istri. Kok masih Saya sempat muji diri mulai pamit sendiri. duluan Kak. Saya mulai kesel nih. Mau minum dulu. Ayo closing dulu.